لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله العفو الكريم الغفور الرحيم العزيز الحكيم ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maha suci Allah ingkang tasih maringi tambahan umur dhateng kula lan panjenengan sami, sehingga kula lan panjenengan sami tasih saged menyaksikan, menikmati datangnya tahun baru Masehi. Kula berharap mugi-mugi kemawon di tahun baru Masehi dengan bertambahnya usia, kualitas ibadah kita langkung sae, langkung maksimal ketimbang tahun-tahun ingkang sampun kepengker. 1 tahun usia kita bertambah, maka akan semakin berkurang usia kita sesungguhnya. Banyak ketika tahun baru orang di luar sana ajujing, kesana kemari, hura-hura, tapi hakikatnya dengan bertambahnya tahun, maka berkurang usia kita, Pak. Semakin dekat dengan kematian. Jikalau usia kita sudah beranjak, sudah semakin tua, sudah senja, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hendaknya banyak-banyak membaca istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jikalau kita berpikir hidup di dunia ini, betapapun banyak harta benda kita, betapapun tinggi pangkat dan jabatan kita, jikalau wafat masih menanggung dosa-dosa, apalagi itu termasuk dosa-dosa yang besar, maka ini hakikat kehidupan yang tidak sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Hakikat orang yang sukses itu sesungguhnya orang yang nanti di alam akhirat dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu hakikat orang yang sukses. Hakikat orang yang sukses itu sesungguhnya ketika dia wafat bersih dosa-dosanya. Enggak menanggung dosa,
mulai dari dosa yang kecil sampai yang besar bersih. Itu hakikat orang yang sukses. Dan diantaranya adalah harus sering-sering mengucapkan istighfar. Dan orang mengucapkan istighfar itu tidak selamanya harus di masjid. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa sedang mengendari mobil segala macam. Lisan tetap mengucapkan istighfar. Yang kedua, jikalau usia kita ini sudah senja, yang harus kita lakukan adalah hendaknya berlindung kepada Allah dari jahatnya usia. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari jahatnya usia? Sebab kalau kita tidak berdoa kepada Allah, tidak berlindung kepada Allah, besar kemungkinan di usia yang tua itu masih suka melakukan dosa dan maksiat. Berapa banyak kasus-kasus di luar sana, Pak? Usia sudah 60 tahun ke atas, masih suka judi, masih jadi bandar narkoba, masih remian. Bahkan banyak kasus di luar sana yang usianya lebih dari 60 tahun masih melakukan perzinahan. Bahkan yang sangat menjijikkan, kadang-kadang cucunya sendiri dizinai. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena itu harus sering-sering berlindung kepada Allah. Yang ketiga, kalau usia sudah senja macam kita ini, Pak, yang harus kita lakukan, jangan cuman beribadah yang wajib saja. Tapi lakukan juga yang sunnah-sunnah. Gak cukup wajib saja. Kita nggak tahu ibadah wajib kita ini selama ini diterima oleh Allah apa enggak. Syah apa tidak. Maka bantulah dengan yang sunnah-sunnah. Sholat yang sunnah, puasa yang sunnah, dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau usia sudah senja macam begini, yang harus kita lakukan, hendaknya lebih kerasan di masjid, Pak, daripada di luar masjid. Paksa diri kita, terus pun bicarane, diri kita ini lebih kerasan berada di masjid. Kalau tidak dibiasakan, sulit itu nanti. Berapa banyak kasus di luar sana, orang mondar-mandir di mal, mondar-mandir ke pasar, mondar-mandir rekreasi dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa menghabiskan berpuluh-puluh jam. Tapi ketika berada di masjid, 5 menit aja kerusuk kayak suwe gitu. Datang ke majelis ta'lim 1 jam aja kerusuk koyok gatel kabeh awake. Gelem ngrungokno pengajian nek ana sendepelane, nek gak gono ya gak gelem. Soalnya gak kulino ya, Pak. Tiyang niku nek mboten kulino ngrungokno pengajian, Pak. Ono ae. Ono jelasno ngene sithik, rumangsa tersindir. Mestinya enggak usah, Pak. Enggak usah tersindir. Jadi kalau ada seorang ustadz ulama yang menjelaskan sesuatu, kok bertentangan dengan perilaku kita, enggak usah tersinggung. Justru malah alhamdulillah kita sudah diingatkan. Mesti aku nek wayu wong kira disinggung terus. Lah, gak usah ngomong gitu, Pak. Pun. Hadirin sekalian, tema kajian ini adalah masalah fenomena tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Saya akan mulai kajian pagi ini untuk mengantarkan tema ini berangkat dari satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman. Panjenengan fahami hadis niki.
bahwa berdasarkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak Allah menciptakan manusia pertama kali sampai di akhir kiamat nanti, maka manusia akan melewati 5 fase zaman. 5 fase zaman itu yang pertama adalah zaman nubuwah, zaman kenabian. Zaman nubuwah ini dimulai dengan Allah mengutus Nabiullah Adam alaihissalam sebagai seorang nabi. Sekian lama beliau bertugas, ketika beliau wafat diganti oleh nabi yang lain. Nabi yang kedua wafat diganti nabi yang ketiga. Begitu seterusnya sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman nubuwah. Masing-masing para nabi oleh Allah diberikan mushaf, bahkan kitab suci. Masing-masing para nabi diberikan umat, diberikan kaum. Jarak masing-masing nabi ada yang sampai puluhan tahun, ada yang sampai ratusan tahun, bahkan ada beberapa nabi yang hidup satu zaman. Nabi Ibrahim hidup, Nabi Ismail hidup, Nabi Isa juga hidup satu zaman. Hadirin sekalian, masing-masing para nabi Allah datangkan fitnah, Allah datangkan ujian, Allah datangkan musuh. Dan ujian yang terberat dalam hidup ini adalah ujian para nabi dan rasul. Zaman nubuwah ini sudah lewat. Zaman nubuwah niki Bu sampun berakhir. Jadi zaman nubuwah niki sampun entek, sampun berakhir. Kalau seandainya suatu ketika ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, maka ini wajib panjenengan ingkari. Mesti dia berdusta. Niku harus panjenengan yakini. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah satu di antara kalian. Tapi Muhammad itu seorang utusan, seorang rasul. Dan dia penutup para nabi. Ini stressingnya. Karena Rasulullah itu penutup para nabi, ke suatu ketika ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, maka yakin, hakul yakin, dia berdusta. Zaman kenabian ini sudah lewat, Pak. Disusul zaman yang kedua, yaitu zaman khilafah. Khilafah yang pertama ini dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Beliau wafat diganti Umar bin Khattab. Beliau wafat diganti Utsman bin Affan. Beliau wafat diganti Ali bin Abi Thalib. Zaman khilafah ala minhajin nubuwah. Ini masih orang-orang hebat nih, Pak. Gaya hidupnya karena santri Rasulullah langsung, dididik oleh Rasulullah langsung. Ini orang-orang yang hebat, para sahabat, para khalifah ini. Ibadahnya hebat, amal solehnya hebat. Bahkan Allah menurunkan ayat, mereka masih hidup saja, Allah sudah kabarkan mereka calon penghuni surga. Itu orangnya masih hidup. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Orangnya masih hidup, Allah sudah kabarkan mereka calon penghuni surga. Hebat, Pak. Zaman khilafah yang pertama ini sudah lewat. Disusul zaman yang ketiga, yaitu zaman kerajaan. Kerajaan yang bengis, mulkan nadhan. Hadirin sekalian, di zaman kerajaan yang bengis ini, banyak para alim ulama zaman dulu yang dibunuh.
Siapapun ulama yang mengeluarkan fatwa dan itu bertentangan dengan maunya sang raja, pasti dibunuh. Banyak para ulama-ulama zaman dulu yang nggak jelas salahnya apa. Disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh. Apalagi fatwa yang dikeluarkan itu bertentangan dengan sang raja. Dia seret gadis-gadis, dia jadikan gondek, dia paksa orang-orang untuk setor umpeti dan lain sebagainya. Endi sing kuat iku sing menang wis. Zaman ini sesungguhnya sudah lewat. Disusul zaman yang keempat, hadirin sekalian, yaitu pemerintahan yang diktator, yang otoriter, mulkan jabriyah. Pemerintahan yang diktator, wah. Bikin undang-undang saenake dhewe. Negara dijual, siapapun ditekan. Di zaman yang keempat ini nanti, wah, akan terjadi di muka dunia ini malapetaka yang dahsyat. Gunung-gunung banyak yang meledak, meletus, longsor ada di mana-mana, banjir ada di mana-mana, tsunami, gempa bumi. Di zaman yang keempat ini nanti, yang namanya kemaksiatan itu edan-edanan, sudah. Zaman jahiliyah saja dulu nggak pernah terjadi, di zaman yang keempat ini, tok selorot terbuka terjadi. Dan kita sekarang berada di zaman yang keempat ini. Di dunia ini akan dikuasai oleh pemerintahan yang diktator, yang otoriter. Di zaman yang keempat ini, Pak, nanti akan banyak umat Islam itu bertasyabuh kepada orang-orang kafir. Dan itu sedang terjadi. Bahkan indikasi ini saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sudah pernah memberikan penjelasan kepada umatnya. Kata Rasulullah, la tattabi'unna sunnanal ladzina min qablikum. Akan datang orang-orang yang akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu fi jahri dhab lettaba'uhum. Sampai kalau seandainya mereka yang kalian ikuti itu masuk ke liang dhab, macam biawak pasir, padang pasir, kalian akan ikuti. Kalau ya Rasulullah, Yahud wan Nasara. Apakah yang Rasulullah maksud itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qal faman. Iya, siapa lagi, kata Rasulullah. Dan ini sedang terjadi. Akan banyak oknum umat Islam niki suka bertasyabuh. Bertasyabuh niku nek cara gampang-gampangane niru-niru. Menyerupai, mengikuti, niru-niru orang-orang kafir. Baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah adat istiadat, masalah perilaku setiap hari, ditelan begitu saja. Ditiru begitu saja oleh umat Islam. Dan ini sedang terjadi. Ini sedang terjadi. Karena itu harus saya nasihatkan. Sudah terjadi semua ini. Oknum umat Islam niki niru-niru gaya mereka. Masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, adat istiadat dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah menjadi orang tua punya anak-anak ini, saya ingin mengangkat tiga pendekatan saja yang harus kita hindari.
Yang pertama, hadirin sekalian, jangan mengikuti pola hidup dalam berpakaian kepada orang-orang kafir. Tanamkan pada diri kita, fahamkan kepada anak-anak kita, ojo sampai niru gaya berpakaiannya orang-orang kafir. Sebab orang kafir namanya kafir, Pak. Nggak paham syariat, namanya kafir dia. Lihat saja gaya hidupnya. Wah, anaknya didandani pakaian morot modol, terbuka di mana-mana, wis gak duwe izin sama sekali. Gak usah niru gaya hidup mereka. Sayang persoalan pakaian ngeten iki, seringkali sebagian umat Islam niku meniru begitu saja. Ada sebagian umat Islam niku ambisius dia, kepingin anaknya jadi artis, melu audisi, macam-macam diikuti audisi itu. Padahal persyaratannya ya kudu ngoten niku penampilannya. Anak wis balik, bahkan mulai cilik, asal dia bisa tampil saja, asal dia bisa masuk TV saja, dikasih pakaian morot model gak karuan kabeh. Yang ngono ya ditiru itu, nurut aja ini. Ini namanya orang tua yang sedang menjerumuskan anak-anaknya ke dalam jurang api neraka, Pak. Kesalahan besar yang dilakukan oleh orang tua niki. Demi Allah saya katakan, jikalau ada orang tua yang macam begitu, anak diumbar auratnya, maka diberikan pakaian yang mengumbar aurat, enggak pernah dididik, dinasihati, dicegah, malah diumbar begitu saja, nanti di alam akhir dia akan bertanggung jawab si orang tua itu. Hati-hati, persoalan serius ini. Koyok-koyok anak ini dipersilahkan untuk melacurkan diri. Lebih wedi sama si curi daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabb. Panjenengan tinggal ya, di Indonesia ini saja. Ketika ada panitia hendak mendatangkan artis-artis dari barat, panjenengan tinggali. Pakaiannya yo amburadul macam begitu. Tingkah lakunya ya macam begitu jingkrak-jingkrak. Lirik musiknya juga enggak mendidik sama sekali. Begitu itu yang nonton juga berjubel dia. Padahal tiketnya itu kadang-kadang sampai 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang sampai 25 juta. Diterjang, dan mayoritas yang masuk di situ ya anak orang Islam, Pak. Anaknya orang Islam. Padahal jelas-jelas di dalamnya itu maksiat, nggak ada yang bisa ditiru. Pakaiannya kayak genderuwo gitu. Hadirin sekalian, harus ada yang mengawal, yang mendidik macam begini. Dan ini berangkat dari urusan rumah tangga, Pak. Kalau setiap kita ini aman, mengamankan anak-anak kita, memahamkan anak-anak kita, memberikan pengetahuan agama kepada anak-anak kita, insya Allah setiap keluarga ini aman, Pak. Nggak sampai begitu. Yo disewu, arek-arek pang bingung di pinggir-pinggir jalan niku, santing-antingan, rambutnya macam begitu, pakaian jin digawe, dengkule, bolong-bolong macam begitu, siapapun yang lewat wedi takut. Ya anak wong Islam nih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lha ngeten niki kudu waspada panjenengan, Pak. Dari kecil anak kita harus dibimbing dengan aurat yang rapi, yang tertutup. Panjenengan Bu nih pakai pakaian ojo nyapret-nyapret, ojo nyerawang-nyerawang, yang sopan. Kita yang laki-laki juga demikian, apalagi ketika sholat kita, sholat ini menghadap Allah. Ketika sholat itu harus berpakaian yang terbaik, yang tersopan, yang terbersih. Lu kudu ngoten, Pak.
Sebab kita sholat ini menghadap Allah, laporan kepada Allah, direkam oleh Allah, disyuting oleh Allah. Yang sering kita saksikan kan boten. Kadang-kadang di kemantenan ngoten memaksakan diri sak dulur seragam kabeh. Jasan kabeh. Harga satu setel sampai 5 juta. Gak duit-duit, utang-utang. Tapi ketika sholat, pakaiannya wis kaosan, gambari tengkorak, levisan denggule bolong. Ini kan gak punya sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang hendak saya ingatkan, khususnya dalam hal berpakaian niki Pak. Kawal anak-anak kita, keluarga kita ini, ojo sampai niru gaya berpakaiannya orang-orang kafir. Yang kedua, dalam hal berbicara. Namanya orang kafir, Pak, nggak punya etika. Namanya orang kafir nggak pernah diajarkan soal berbicara yang jujur. Kita nggak boleh niru. Ngomong berdusta, apa-apa berdusta. Kan banyak dunia-dunia politik yang macam begini. Wes jelas salah. Ngoten niku statement yang bulet gak gelem ngaku salah. Debat niku kepengen menang karepe dhewe, gak gelem ngalah. Padahal yang diucapkan sering-sering kali berdusta. Kita umat Islam niki diajarkan Pak oleh Allah, awas. Nek ngomong itu harus hati-hati. Awas, nek ngomong itu sing jujur. Karena ucapan yang kita ucapkan itu demi Allah akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah nanti di alam akhirat. Sering saya katakan innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang hanya mengucapkan satu kata saja. Dia tidak menyadari bahwa dengan satu ucapan kata saja mampu menjerumuskan dia masuk neraka selama 70 tahun lamanya. Hanya satu kata saja. Berdusta, ghibah, menfitnah. Hanya satu kata saja. Dia menyakiti orang lain. Itu bisa masuk neraka selama 70 tahun lamanya. Mendanio kalau dalam satu hari ada 5 kata, ada 10 kata, ada 20 kata. Tinggal mengalihkan saja. Dan ini harus ditanamkan pada diri kita, Pak. Berbicara yang jujur, sekalipun pahit untuk diucapkan. Itu sudah diajarkan oleh Islam. Orang-orang kafir yang suka bohong, orang-orang munafik yang suka bohong, jangan kita bertasyabuh kepada mereka. Ojo ditiru, Pak. Berbahaya. Mereka menganggap biasa persoalan itu. Tapi kita umat Islam diajarkan. Ini persoalan serius. Makanya Islam mengajarkan falyaqulu qaulan sadida. Nek ngomong ku sing bener. Falyaqul. Bicara kalian yang jujur. Kalau tidak bisa jujur yang baik, mendingan diam saja. Ngoten, Pak. Oh, niku sing nomor loro. Sing nomor telu dalam hal makan dan minum. Iki sing masalah biasa-biasa mawon, Pak. Jangan bertasyabuh. Nek orang kafir, Pak, jengene wong kafir. Yang diikuti ya nafsunya. Yang diikuti ya setan. Enggak pernah diajarkan harus makan tangan kanan, enggak pernah. Justru malah panjenengan tinggalin niku di televisi niku. Nih anu iklan, Pak, isine makanan, minuman, hampir bisa dipastikan carane ngombe, carane makan sengaja memang pakai tangan kiri. Di balik itu ada misi kristenisasinya, Pak. Hati-hati. Jangan sampai anak-anak kita menelan begitu saja tayangan di TV. Dunia ini sekarang sedang dikuasai oleh orang-orang kafir. Media sosial sekarang ini sedang dikuasai oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir
mau tok selorok, berantem, berperang dengan orang-orang Islam, saya mikir-mikir. Sebab orang Islam itu punya gira, punya semangat untuk berjihad, membela agama Allah. Tapi mereka akan menyerang umat Islam niki dengan cara itu tadi. Dicuci otaknya. TV disebarkan kemana-mana, iklan sebanyak-banyak yang sengaja bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dengan syariat Islam. Sengaja memang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Umar bin Abi Salamah di dalam hadis yang sangat populer. Ketika beliau masih kecil, Pak, masih kecil dia, pernah berada di rumah Rasulullah. Oleh Rasulullah dihidangkan makanan. Jenenge arek cili, Pak, arek cili. Begitu dihidangkan makanan, langsung dicowol ngambil dari tengah. Warek cili. Apa Rasulullah membiarkan? Tidak. Langsung ditegur oleh Rasulullah. Ya gulam, samillah. Nak, nek mangan iku maca bismillah dhisik ya nak. Wa kul biyamin. Nak, nek mangan iku nganggo tangan kanan ya nak. Wa kul mimma yalik. Nak, nek mangan iku teko pinggir dhisik ya nak. Iki bagian dari akhlak, Pak. Diajarkan. Sampai si Umar niki, sekalipun itu kejadian masa kecilnya, sampai gede mas, sampai tua, itu masih mengingat terus, Pak. Diingat-ingat terus sampai hadisnya ini sangat populer. Jadi kalau kita melihat pemandangan, anak kita sedang makan dengan kita, pakai tangan kiri, langsung tegur. Minum tangan kiri, langsung tegur. Sebab nek mboten langsung ditegur, mungkin rumangsane bener iki arek iki. Rumangsane apa yang dilakukan itu benar. Langsung ditegur, Wak. Dan ini harus dibiasakan. Yang disayangkan itu nyuwun sewu. Kadang-kadang wonten sebagian umat Islam, bahkan levelnya itu sudah ustadz, sudah kiai, Pak. Mangan prasmanan, makan minum, khususnya minum iki. Seenak begitu saja. Wis berdiri mondar-mandir, tangan kiri lagi. Ini levelnya kiai saja. Sering saya melihat pemandangan macam begitu. Apa maneh wong biasa. Hadirin sekalian, jangan bertasyabbuh dengan orang-orang kafir soal makan dan minum ini. Ini wong-wong kafir, cara ngerasakno panganan iku wis suka ngritik, Pak, iki gak enak, iki kurang ini, iki kurang ini, iki kurang ini. Tapi kita umat Islam diajarkan etika. Jangan mencela makanan, dulu pernah saya sampaikan. Jangan pernah mencela makanan. Kalau kita dimasakkan istri kita, gak enak kaya apa mawon, Pak. Jangan dicela itu makanan. Itu makan itu datang dari Allah, rezeki dari Allah. Kalau mencela makanan sama halnya dengan mencela Allah. Kalau seandainya ada yang belum sempurna rasanya, ya tinggal ngelingno istri kita saja yang masak. Gak usah kemudian dicela. Lah wong kafir suka mencela makanan begitu, Pak. Gak enak sidik dicela, wis ngono mangan tangan kiri, minum tangan kiri. Dan ini setiap kita harus ngawal keluarga kita. Jangan bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Wabil khusus soal makan dan minum ini. Yang keempat, hadirin sekalian, yang perlu saya tekankan adalah masalah pergaulan. Jangan meniru, bertasyabbuh dengan orang-orang kafir soal pergaulan. Namanya orang kafir ya kafir, Pak. Nggak ada bimbingan syariat. Orang kafir nggak paham bahwa laki-laki perempuan ketika bersentuhan kulitnya, ini dosa yang serius. Bahkan Rasulullah katakan, ditusuknya perut saya ini dengan besi, itu lebih baik daripada menyentuh kulit lawan jenis. Itu lebih dosa, itu lebih besar, lebih dahsyat siksaannya nanti di alam akhirat. Lu ngeten iki mboten paham. Sengaja niki, Pak.
Generasi muda dicuci otak, pergaulannya bebas. Hati-hati nih Pak. Termasuk dosa seorang ayah, termasuk doa seorang suami adalah sikap dayus. Hati-hati, persoalan serius Pak, soal dayus nih. Dayus itu seorang ayah yang nggak punya rasa cemburu ketika anak putrinya ini melakukan maksiat. Jadi duwe anak wis balik dikoncekno arek lanang ngalor ngidul ngetan ngulon dinjarno saja, dibiarkan saja, nggak pernah memperingatkan, nggak pernah menasehati. Ini sikap dayus dan itu dosa besar. Sikap dayus ini bisa mengantarkan dia masuk neraka, coba. Saking besarnya dosa ini. Kata Rasulullah sallallahu qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok manusia yang nanti Allah vonis mereka akan masuk neraka. Yang pertama adalah mudminul kham. Orang yang sudah nyandu minum-minuman keras. Kalau sampai mati dia belum bertaubat kepada Allah, masuk kelompok ini. Wal'aq, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau sampai mati dia tidak bertaubat kepada Allah, masuk kelompok ini. Yang ketiga adalah dayus. Ini Pak, masuk kelompok ini. Padahal sering terjadi, ada orang tua itu, duwe omah iki markas pacaran anak-anak jam 10 bengi gak bubar, sampai jam 11 bengi gak bubar, dinjarno mawon. Ini sikap dayus, Pak. Jangan jadikan rumah panjenengan itu tempat pacaran, tempat maksiat anak-anak panjenengan. Dikawal. Dan ini sumbernya adalah ilmu. Orang itu kalau nggak paham ilmu agama, Pak, sering saya katakan, bahaya luar biasa. Bahaya luar biasa. Makanya tantangan generasi-generasi milenial ini adalah soal ilmu agama. Panjenengan yang hadir pagi ini, kalau saya lihat, bisa dihitung dengan jari yang remaja. Hampir nggak ada. Nanti arek-arek enom ini. Kan begitu. Kemana? Generasi milenial itu generasi yang lahir di tahun 90-an, itu milenial. Itu kadang-kadang sering salah Pak memahami syariat Islam itu. Gak gelem belajar ilmu agama. Kenapa? Sebab ilmu agama ini menurut mereka dianggap sebagai penghalang untuk melakukan sesuatu yang haram. Dianggap penghalang. Gak gelem belajar ilmu agama, sebab nanti kalau paham ilmu agama, paham syariat, kalau dia terjang, semakin berdosa. Ini juga pemahaman setan. Jadi sumber akar persoalan, kemaksiatan ada di mana-mana, terjadi di mana-mana. Itu karena kosong ilmu agamanya, Pak. Hadirin sekalian, ada dialog yang menarik antara seorang ulama dengan pendeta ini, Pak. Berkaitan dengan pergaulan, dengan gaya hidup. Kata si ulama, satu ketika beliau tanya kepada si pendeta ini, Pak Pendeta, sebentar lagi ini tahun baru. Ketika tahun baru, apa biasanya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani? Kata si pendeta, enggak ada kegiatan khusus Pak Yai, kami orang-orang Nasrani ini. Ya paling malam tahun baru itu ya datang ke gereja, kebaktian, kemudian di malam barunya, di tahun barunya pagi hari ya ke gereja lagi, sudah pulang begitu saja. Jadi nggak ada kegiatan khusus, tidak ada. Nggak turun ke jalan, rame-rame merayakan tahun baru Masehi, tidak, kata si pendeta. Kenapa kami harus merayakan, Pak
Kiai, sementara tahun baru kami ini sudah dirayakan oleh orang-orang Islam. Dan saya berterima kasih kepada orang-orang Islam. Loh kok bisa kata ulama? Ya, tiap kali malam tahun baru, juga tahun baru, Pak Yai lihat, orang-orang yang jualan petasan, itu orang Islam. Yang membeli juga orang Islam, yang menyalakan juga orang Islam. Mereka memeriahkan tahun baru kami. Pak Yai lihat itu. Tiap kali malam tahun baru atau tahun barunya, yang menjual trompet juga orang Islam, yang membeli juga orang Islam, yang meniup trompet juga orang Islam. Tanpa kami terlibat. Pak Yai lihat itu. Yang menjual kembang api juga orang Islam, yang membeli juga orang Islam, yang menyalakan kembang api juga orang Islam, yang meramaikan di jalan-jalan raya juga orang Islam. Karena itu kami orang Nasrani berterima kasih, sampaikan rasa terima kasih kami Pak Kiai kepada umat Islam. Hadirin sekalian, ini gaya hidup. Mestinya umat Islam itu gak usah, Pak. Ngeramekno tahun baru masa itu gak usah. Apa malah datang ke jalan-jalan, ngebegi jalan raya, keluarga diajak kabeh. Apa maneh ikut membeli trompet, segala macam, nginai orang-orang Nasrani, Pak. Gedindasi mereka kalau begitu. Iki loh, kesalahannya umat Islam niki. Ngapain begitu itu? Ini pergaulan. Jadi mestinya nggak usah melakukan itu semuanya. Orang Islam tiap tahun baru itu mestinya sudah jodoh di rumah saja. Atau di masjid saja. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Nggak usah kok kemudian ikut ke jalan-jalan. Iki loh kesalahan umat Islam itu. Banyak umat Islam itu nyuwun sewu, Pak. Tiap kali duwe anak, tiap tahun itu diulang tahun nih anak-anak itu. Diulang tahun nih, beli kue dikei api, nyanyi-nyanyi, terus berdoa di hadapan si lilin, dengan berdoa di situ, ditiup segala macam. Lah ini tradisi orang-orang kafir, Pak. Apa ditelan begitu saja oleh oknum umat Islam niki? Panjenengan tilali niku, banyak oknum umat Islam niku sambat mawon, astaga. Lu ngapain begitu itu coba? Iku sambatnya orang-orang kafir, Pak. Orang Nasrani nggak usah ditiru. Kita umat Islam ini sangat lengkap mengajarkan. Ketika mendapat nikmat ada kalimat yang harus diucapkan, ketika mendapatkan musibah ada kalimat yang harus diucapkan, dan itu semuanya diajarkan oleh Islam. Ngapain wong Islam kok sambat astaga? Dan ini menunjukkan bahwa dia itu bodoh soal agama. Bodoh soal agama, Pak. Jadi yang ditiru, niru-niru begitu saja. Mohon maaf, masalah ibadah saja. Orang yang memperingati hari kematian, sehari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini kalau panjenengan lihat, cek di Al-Quran, nggak ada Pak sumbernya. Kalau panjenengan cek di dalam hadis, sampai budak gak ngira ketemu perintahnya. Justru yang ada malah di kitab-kitab orang Hindu. Memperingati kematian 7 harinya, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu justru ada perintah di dalam kitab Hindu. Lah ini wong Islam kok niru. Ini persoalan seriusnya teniki, Wak. Jadi jangan meniru orang-orang non-Islam, orang-orang kafir. Kita ini beragama Islam. Dengan iman kita sudah diajarkan semuanya oleh Allah. Kalau ada oknum umat Islam, lebih senang kepada mereka, gaya hidup mereka, pergaulan mereka, cara berpakaian mereka,
maka Allah katakan, barang siapa yang menyerupai mereka, maka itu bagian dari kelompok mereka. Bagian dari kelompok mereka itu, sekalipun ulama tidak langsung menyatakan mereka kafir, tapi paling tidak, oknum umat Islam sing niru-niru ini telah melakukan dosa yang sangat besar kalau mereka melakukan menyerupai mereka, bertasyabuh kepada mereka. Itu dosa besar. Persoalan ini masalah serius, Pak. Ayo, siapa di antara kita yang punya kemampuan, punya anak, kawal anak-anak kita, Pak. Kawal anak-anak kita. Ya apa cara berpakaiannya, cara pergaulannya, kepribadiannya, itu sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan sekarang ini nyuwun sewu. Di zaman yang keempat ini, Pak, umat Islam ini memang sedang difitnah habis-habisan. Di zaman keempat ini, umat Islam itu sedang difitnah, dicaci maki, disalahkan, dizalimi. Luar biasa dahsyat. Kadang-kadang yang melakukan kebajikan saja, seringkali kemudian ditekan untuk tidak melakukan kebaikan. Sementara yang maksiat itu dilos begitu saja. Itu yang terjadi di zaman yang keempat ini. Panjenengan kalau membaca sejarahnya Kiai Ahmad Dahlan, Pak. Membaca sejarahnya Kiai Ahmad Dahlan, ketika beliau mau dakwah, mau memberikan ceramah di Banyuwangi itu, panjenengan lihat, ada yang nyekal. Zaman semono ada yang nyekal. Ngerti kalau Ahmad Dahlan ini mau memberikan ceramah di Banyuwangi, orang Banyuwangi ngerti, banyak yang nggak terima, Pak. Mereka nggak mau menerima kedatangan Kiai Ahmad Dahlan. Akhirnya ada oknum polisi yang menghadap ke beliau, memberikan tahu bahwa di sana ada pencekalan, panjenengan mau dibunuh. Ngomong terus terang, polisinya ini, Pak Yai, di Banyuwangi, Pak Yai, sudah terjadi kegentingan. Mereka tahu kalau Pak Yai akan datang, panjenengan mau dibunuh di sana. Ahmad Dahlan karena orang cerdas, Pak, orang cerdas dia. Dia tanya kepada polisi, Pak polisi, sesungguhnya tugas panjenengan itu apa? Tugas saya itu ya mencegah kejahatan, memberikan keamanan. Nah, sekarang kalau saya mau memberikan ceramah di sana, baik apa jelek? Ya baik, Pak Yai. Kalau mereka mau melakukan pembunuhan, baik apa jelek? Ya jelek, Pak Yai. Lho panjenengan ini kok aneh. Saya yang mau datang memberikan pengajian yang jelas baik, panjenengan malah cekal nggak boleh datang. Sementara orang-orang sana yang mau mengancam saya, membunuh saya, panjenengan biarkan begitu saja. Mestinya mereka yang mau membunuh itu panjenengan cegah. Bukan saya yang datang mau pengajian panjenengan cegah. Ini terbalik. Polisi ini sadar, Pak. Iya, ya. Logika ini masuk akal, cerdas ini. Akhirnya orang-orang di sana dicegah. Tidak boleh membunuh. Diberikan keamanan ini. Kiai Ahmad Dahlan sampai berceramah selesai. Ketika berceramah sudah selesai, Kiai Ahmad Dahlan tanya kepada orang sekitarnya, Pak, nyuwun sewu. Kalau badhe, kalau kok kepengin kenalan kalian tiang sing punya niat mau membunuh saya. Orang-orang tengok-tengok ngeten, Pak. Asale gak ana sing ngaku. Waktu niku pas pinggire, pas niki kok ngaku. Pak Yai Ahmad Dahlan, nyuwun sewu sakjane sing ngancam badhe mbunuh jenengan niku kula. Tapi nek ningali panjenengan ceramah kados ngoten niku enak, adem, jelas syariatnya, kula malah tertarik, Pak Yai. Kula bersaksi, saya akan mendirikan Muhammadiyah di Banyuwangi.
Lu pertama kali Pak didirikan Muhammadiyah di sana. Justru malah yang mau mendirikan ini orang yang mau membunuh. Lah modelnya teniki kan kata sekarang di zaman yang keempat ini. Mau ceramah di mana ya dicekal. Yang mau membunuh malah bebas begitu saja, kan aneh begitu ini. Cerdas Kiai Ahmad Dahlan ketika memberikan penjelasan itu tadi. Nah hadirin sekalian, bagaimana caranya agar keluarga-keluarga kita ini aman, tidak meniru gaya hidup orang-orang kafir. Setiap kita punya tantangan, fahamkan dulu masalah ilmu agama ini Pak. Fahamkan dulu. Tanamkan kepada anak-anak kita ini cinta terhadap ilmu agama. Senang mendengarkan nasihat-nasihat agama. Tidak salah anak-anak kita ini jago matematik. Tidak salah anak-anak kita ini jago komputer segala macam. Tapi rimnya itu ilmu agama. Tanamkan kepada diri kita ini, kepada anak-anak kita ini cinta terhadap ilmu agama. Tanamkan kepada anak-anak kita ini mengakar membela ilmu agama sampai titik nyawa penghabisan. Karena itu Profesor Hamka ketika menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Jaga diri kalian. Jaga diri kalian ini maknanya yang pertama adalah jaga agama kalian itu jaga. Kalau kita sudah menyatakan diri beragama Islam, harus konsisten kita berislam ini. Lisan kita harus yang islami, tingkah laku kita yang islami, pergaulan kita yang islami, yang sudah berumah tangga, atur keluarga kita yang islami. Lu kudu ngoten, Pak. Jangan sampai perbuatan kita ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Wong Islam kok judi, Islam kok zina, Islam kok melakukan maksiat. Ini berarti gaya hidup dia bertentangan dengan Islam. Orang begini ini merusak tatanan agama Islam, Pak. Gak belok agama Islam, malah tingkah laku niku bertentangan dengan agama Islam. Kita ini kalau melihat sejarah pada zaman Rasulullah niku, ya Allah, perjuangan kita gak ada apa-apa nih loh. Coba panjenengan bayangkan ketika terjadi perang Badar antara umat Islam dengan orang-orang kafir ini sudah saling berhadapan. Tiba-tiba ada dua anak kecil Pak nyelonong masuk ke jajaran baris pertama ini. Nyelonong anak kecil dengan membawa pedang masing-masing. Begitu dia di jajaran yang pertama, di baris yang pertama, pas jejer dengan Abdurrahman bin Auf. Dia bertanya kepada Abdurrahman, Paman, apakah Paman mengenal Abu Jahal? Abdurrahman bin Auf kaget nih. Loh nak, apa kok awak menggolek Abu Jahal? Apa kepentinganmu? Saya mendengar Rasulullah itu dicela oleh mereka, Tuhan. Saya mendengar Rasulullah itu dihina oleh si Abu Jahal. Demi Allah, kalau seandainya saya bertemu kepada dia, saya akan berperang melawan dia. Apakah dia yang mati atau saya yang mati? Warik cili, Pak. Umur saya 11 tahun, 10 tahun, ngoten niku. Sudah memiliki keberanian macam begitu. Begitu terjadi peperangan dahsyat, Abdurrahman bin Auf ngasih tahu. Nah, iku lho, jenenge Abu Jahal iku. Iku lho sing iku. Langsung dua anak kecil iki nyelonong, Pak. Wis gak wedi aling-aling sapa sudah. Langsung yang dikejar itu enggak siapa. Si Abu Jahal itu yang dikejar. Sampai akhirnya kedua anak kecil ini berhasil membunuh si Abu Jahal. Sing diincer ki si Abu Jahal niki. Begitu peperangan sudah selesai, dua anak kecil ini menghadap Rasulullah. Melaporkan tentang keberhasilannya telah membunuh si Abu Jahal. Rasulullah tersenyum.
Nah, mana buktinya? Anak-anakku, mana pedangmu sekarang? Pedang ini masing-masing diserahkan kepada Rasulullah. Benar Pak, berdarah, dan itu darahnya si Abu Jahal. Tuh, arek cilik ngerti Rasulullah dihina, diejek, marahnya sampai segitu Pak. Itu loh pembelaan terhadap Rasulullah itu. Pembelaan terhadap agamanya itu. Masih uji cilik luar biasa dahsyat. Dan di zaman saiki Pak, angel golek aneh ngeten iki. Angel golek aneh. Anak masih kecil membela agamanya mati-matian, masih kecil membela Rasulnya mati-matian. Angel golek aneh. Kadang-kadang oknum umat Islam iki aneh ya nan. Seringkali sing dibela itu orang-orang kafir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan maksiat, tapi orang-orang yang lurus sering kemudian dizalimi. Ini aneh. Karena itu berangkat dari kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan kecintaan kita kepada syariat Islam, kepada agama Islam, ditunjukkan kepada kita mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mudah-mudahan setiap kita ini Allah tempatkan nanti di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.